Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Innovation Fellows, now we are having a location in Senior High School, Sumatera Selatan, on Roadshow Podcast One Day One Innovation. Now we have our guest as an innovative student, Mr. Rahmat Sadewa and Miss Zevanya Tesalonika Manovo. Dengan with their innovation, Alfotas, aluminium foil with Tidrex waste as friendly wastewater purifier. Welcome to our program One Day One Innovation. I call you Mbak Zevanya and Mas Rahmat Sadewa. Okay, what is your activity now? Okay, so we are as students in Sumatera Selatan. We do all the activity that all the teachers have instructed to us, and also have been set from the morning till the afternoon. We do all the activity, and now we actually would like to graduate from the school, and some of us have gone some university, and some of us also have prepared well about all the tests that they're going to face for getting all the university that they dream. Oke, sahabat inovasi, kami menggunakan bilingual di sekarang karena kami berada di posisi di SMA Negeri Sumatera Selatan yang sebagian besar siswanya menuntut atau belajar dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi juga kami menghargai dan berterima kasih kami sudah diundang di sini, kami mengambil posisi di sini untuk roadshow kami dan untuk menghargai bahwa SMA Sumatera Selatan yang disponsori oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ini, sehingga kami pun berusaha untuk menggunakan bahasa Inggris walaupun mungkin nanti akan ada mix lah bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Now I want you to say about what is your background in this innovation. For me, it is so interesting. Aluminium foil, with Tidrex. What is your background? First, you has initiative to invent this innovation. Maybe Mbak Zevanya dulu. Okay, thank you so much. So, as we know, that everything has their own background, and our research background is because as we can take a look in our school area, there are a lot of phenomenon of wasted water, which can cause a skin problem because the water pollutant, and also, so our school has facilitated our students with koperasi teacher, and there are a lot of foods in there. So some of us buy like snacks or maybe Drinks. just drinks Yeah. or beverage. So there are a lot of wasted aluminum foil in our school. Then with this phenomenon, you too have some of thinkings that we can what we call use this ways to your innovation, right? Okay, Yes, now exactly. tell me what is maybe your goals in first you try to innovate these two ingredients maybe. Oh well, so as Fanya has explained about all the ingredients that we have used to make this experiment, such a great experiment, so many goals that we have to set in our paper, such as like, we just want to make this being a study for all the readers so they can just explore more and more, they can just continue our experiments. Jadi readers-readers di luar sana itu, inovator-inovator dapat kembali melanjutkan inovasi yang telah kami buat, yaitu
wasted water purifier. Dan selain itu kami juga mengangkat berbagai background tadi. Selain itu seperti berdasarkan background yang telah Fanya tadi jelaskan, kami juga bertujuan untuk menekan adanya kenaikan dari penyakit yang disebabkan oleh wasted water. Contohnya penyakit kulit, misalnya inflamasi ataupun iritasi. Jadi si campuran aluminium foil dan Cidrex tadi Anda buat sebagai lapisan atau sebagai water purifier, artinya sebagai penjernih air gitu ya. Nah itu bagaimana caranya? How do you implement these two on the water? Oke. Jadi pertama itu untuk ampas teh sendiri, pertama akan kami jemur selama beberapa hari. Tapi kalau misalnya mau lebih cepat bisa menggunakan oven. Lalu setelah itu kami stir menggunakan stir sampai halus sehingga tidak ada lagi bubuk-bubuk yang terlalu padat. Lalu untuk aluminium foilnya sendiri, pertama-tama itu akan kami potong menjadi beberapa bagian. Setelah itu juga akan kami cuci hingga bersih dan kami amplas sehingga tidak ada lagi warna-warna yang menempel pada aluminium foil tersebut. Lalu akan kami untuk ampas tehnya sendiri setelah dicampur dengan aluminium foil menggunakan larutan KOH sebesar 20% konsentrasinya, akan kami bekukan hingga menjadi kristal. Jadi sebelumnya telah kami lakukan ekstraksi larutan, yaitu aluminium foil yang kami panaskan dengan menggunakan larutan potassium hydroxide yang akan membentuk sebuah kristal-kristal membentuk seperti powder, atau lebih kita kenal in common-nya itu dalam masyarakat umum mereka menggunakan kayak yang pada umumnya masyarakat lebih kenal dengan tawas pada umumnya. Jadi kami menggunakan Cidrex powder sebagai bahan yang menjadi alternatif untuk menjadikan bahan tersebut Penjernih lebih friendly. Oh gitu. Jadi Dia sama kayak tawas ya? Iya betul sekali. Jadi untuk menekan laju kenaikan penyakit yang disebabkan oleh wasted water tadi, kami menambahkan Cidrex powder sebagai alternatif. Dengan campuran yang dua tadi. Oke. Berapa lama? For how long you implement this to the water? One day, 2 day, or only in hours? Oke. Jadi kami telah membuat beberapa sampel dengan tentunya berbagai macam konsentrasi, dan dari situ kami mendapatkan data bahwa sampel A dengan konsentrasi 1,5 tambah 0,5 KOH itu hanya memerlukan waktu kurang dari 12 jam. Itu diterapkan di how much water? Jadi air limbah yang menjadi sampel kami yang telah kami tambahkan beberapa ingredient tadi, kami ambil sekitar 1-2 liter dan kami masukkan sebagai percobaan. Dan seperti yang Fanya jelaskan tadi, kami mengambil beberapa sampel, ada 4 sampel, sampel A sampai sampel D, dan ternyata yang terbukti sampel A lebih cepat jernih dengan menggunakan pembandingan waktu yang sama. Jadi sampel A itu dengan 1-2 liter air dan 1 sendok, 1 spoon, 1,5 mililiter Ya, larutannya tadi itu dalam waktu kurang dari 12 jam. kurang dari 12 jam. Dan itu kejernihannya sama seperti ketika kita menggunakan air ini ya, air pump ya, air pada umumnya. Oke. Itu Anda terapkan di air payau or what? Atau air comberan atau air apa? Jadi untuk jenis air limbah yang kami ambil sebagai sampel itu lebih ke air got atau air limbah, dan juga seperti yang Anda katakan tadi ada 2 indikator yang kami gunakan, yang itu secara sifat fisik airnya sendiri. Jadi ada sifat tingkat kejernihan air dan juga baunya. Dan kami telah membandingkan itu bahwasanya sampel A tadi airnya lebih cepat jernih yang sebelumnya keruh, dan juga tingkat baunya itu tidak terlalu bau seperti sebelumnya. Itu sudah ada standarnya, maksudnya sudah dengan standar air yang air baku atau bagaimana? Kalau sejauh ini untuk memenuhi standar air baku itu masih belum memenuhi, Belum, karena kita masih perlu mempertimbangkan berbagai
berbagai syarat-syarat yang memenuhi air bersih, contohnya BOD, TOD-nya, ataupun secara sifat kimiawi dan biologisnya. Tapi secara sifat fisik air yang dapat kami amati secara langsung, air tersebut lebih cepat jernih dengan menggunakan purifier yang telah kami buat. Okay, what is your obstacle during this innovation or during this research? Oke. Jadi untuk penghambatnya sendiri, selama kami melakukan research tersebut, tentunya kami di situ banyak sekali kegagalan dalam menemukan komposisi yang pas untuk sebagai solution itu kan. Lalu tidak hanya itu, terkadang saat kami melakukan research tersebut, aluminium foilnya ada beberapa aluminium foil yang membutuhkan waktu lama untuk berubah menjadi kristal saat dicampur dengan T-Drex powder. Maka dari itu, mungkin di situ kami terkendala di waktu dan juga karena kami berada di lingkup asrama sehingga ampas tes sendiri tidak terlalu banyak yang bisa didapatkan. What is your hope of this innovation in the future? Maybe you two boys first. Okay, so our hope just to continue our research that we have just done, and we also hope for all the innovators outside, they can be inspired by us and also try to continue, as we know that we need to improve our innovations to support our province to be the innovative province that has been supported by our governor too. Okay, your maybe special thanks to your team or someone that supports your team and then your innovation. We would Zefanya. like to give our big thanks, especially to Bapak Gubernur from Provinsi Sumatera Selatan, and also Bapak Dinas Kepala Dinas. Kepala Dinas Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Kepala SMA Negeri Sumatera Selatan, and of course especially for our advisor, pembimbing kami Bapak Guru Soekarno Putra yang sekarang sedang melanjutkan studi magisternya di New Zealand. Tentunya tanpa beliau kami tidak mungkin bisa mencapai hasil yang sejauh ini. Dan saya juga mau berterima kasih kepada guru-guru serta tentunya partner saya yang telah menemani kami selama ini dalam melakukan research. Okay, thank you for you two on our guest of One Day One Innovation program. Mudah-mudahan ke depannya harapan dari adik-adik kita tadi dapat terwujud dan juga inovasi ini akan lebih berkembang sehingga memperkaya hasanah inovasi di Sumatera Selatan. Untuk saran dan mungkin komen kami harapkan di YouTube podcast kami, jangan lupa like and subscribe. Kita juga masih punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Jangan lupa always watch our program, our special program One Day by Innovation will be on your YouTube podcast and every day will be present our new innovation. Sampai jumpa dan salam inovasi.